Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa. Hari ini jadwal supervisi jenengan di kelas 7A dengan mata pelajaran IPA. Nanti kita laksanakan pada hari ini juga di hari Kamis tanggal 29 September 2022 gitu ya. Nanti tujuan pembelajaran di kelas seperti apa ya? Nanti siswanya itu dapat membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Ya, siswa dapat membedakan makhluk hidup dengan benda mati, ya, dengan indikatornya itu siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup secara lisan maupun secara tertulis, Pak. Indikator ketercapaian. Yeah. Kemudian area pengembangan yang tidak dicapai secara kognitif, Pak. Tapi nggak hanya secara kognitif, tapi secara psikomotorik. Kalau kognitif itu anak-anak dapat menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Sedangkan untuk psikomotorik nanti anak-anak akan keluar kelas untuk mengamati lingkungan sekitar. Oh, jadi ada pembelajaran di luar kelas. Terus strategi yang disiapkan oleh Bu Nisa seperti apa ya? Dalam pembelajaran nanti dengan materi ini kira-kira strategi, kan kita tahu strategi itu pembelajaran apa? Menurut Bu Nisa dulu strategi apa? Untuk materi membedakan makhluk hidup dengan benda mati, saya menggunakan project based learning, Pak, untuk model pembelajarannya. Karena apa, nanti kan anak ini keluar kelas, sehingga mereka akan menghasilkan suatu project atau suatu karya yang dimana itu nanti mereka dituangkan di dalam tabel. Nah, nanti tabel itu mereka komunikasikan ke depan kelas, tabel pengamatannya. Jadi ada proyek yang harus mereka kerjakan. Iya, ada. Oke, terima kasih Bu Nisa. Semoga nanti ketika pembelajaran di kelas semua rencana berjalan dengan baik. Ya. Silakan nanti kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Mas Alvin bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Tidak Pak, betul, siap ya. Berdoa mulai. Ihdinas
Berarti yang nggak berangkat Bilal ya, karena sakit. Makanya di cuaca yang seperti ini kalian harus bisa menjaga kesehatan. Ya. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan benda mati. Kalau pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Suhu dan kalau. Bukunya dikeluarkan dulu, ya. Ya, bukunya silakan dikeluarkan. Kalau kemarin suhu dan kalau kira-kira masuk fisika, kimia atau biologi? Fisika. Nah, untuk hari ini kita sudah ke cabang ilmu sains yaitu biologi tentang makhluk hidup. Oke. Nah, Lisa punya gambar nih. Ada beberapa gambar. Yang gambar pertama, kira-kira nih makhluk hidup atau benda mati? Masa hidup? Masa mati? Terus yang kedua, makhluk hidup? Iya, jelas hidup ya, gambar kucing. Ada yang suka kucing? Ya, ada suka. Terus yang ketiga, gambar apa? Pensil. Kira-kira benda hidup mati atau makhluk hidup ya? Benda mati. Terus ada gambar keempat? Buku. Apa itu buku? Benda mati. Terus kursi? Benda mati. Ini apa nih, pohon apa? Tomat. Tomat makhluk hidup? Makhluk hidup. Terus ada ibu-ibu yang ini? Makhluk hidup. Yang terakhir ini? Burung. Makhluk hidup. Oke. Kalian nggak bisa menyebutkan itu makhluk hidup, benda mati, kira-kira kenapa? Karena bisa bergerak. Terus bernafas, berkembang biak. Apalagi kira-kira? Kira-kira yang kalian sebutkan tadi itu apa sih? Itu namanya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama ya, kita akan ciri-ciri makhluk hidup. Bernafas. Apa itu bernafas? Menghirup udara. Udara apa yang kita hirup? Oksigen ya. Jadi bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Betul. Yang kedua, memerlukan makanan. Ya, memerlukan makanan. Apakah makhluk hidup perlu makan? Kalian makhluk hidup bukan? Iya ya. Makhluk hidup perlu makan untuk nutrisi ya. Kalau tidak makan, maka kekurangan nutrisi. Yang terjadi apa kalau kekurangan nutrisi? Mati, bisa mati ya kalau sangat kelaparan. Terus yang ketiga, makhluk hidup perlu untuk bergerak. Kira-kira kenapa harus bergerak? Contoh, Lutfi mau ditembak orang. Apakah dia diam aja? Harus bergerak ya. Nah, kenapa? Untuk melindungi diri ya, karena makhluk hidup itu perlu untuk perlindungan. Kemudian ciri selanjutnya ada berkembang biak. Pasti sudah paham. Berkembang biak itu apa sih? Berkembang biak. Berkembang biak. Bertelur melahirkan ya. Berkembang biak itu merupakan cara untuk melanjutkan keturunan atau memiliki anak ya. Kalau tumbuhan berkembang biaknya seperti apa? Ada yang tahu? Melalui apa? Contohnya akar bisa ya, biji melalui akar, melalui biji, melalui batang itu berkembang biakan pada tumbuhan. Kalau manusia berarti beranak. Kalau hewan berarti bertelur, beranak dan berlagi satu bertelur dan beranak ya. Selanjutnya
Namira, Feli, dan Menu bisa di sini. Kemudian ada Amira, Namira, Juni, Meli, Monica, sini ya. Kelompok 5 Nova, Andre, Lisa, Fatir, Angga. Sini juga. Oke, di sini nanti bisa ada lomba diskusi yang harus kalian kerjakan bersama kelompok, ya. Pokoknya kamu bisa masuk untuk mengambil banyak. Kelompok berapa? Ya, udah ya. Oke, sudah. Untuk yang nomor 1, kalian nanti mengerjakannya ini di depan kelas, ya. Bisa keluar. Terserah mau ke bawah boleh, mau di teras kelas boleh. Untuk yang nomor 1, kalian mengamati makhluk hidup dan tak hidup yang ada di sekitar sekolah kita. Kemudian kalian tuliskan ciri-cirinya. Setelah itu berikan tanda centang, ya, tanda tabel. Kalau makhluk hidup, kalau dia memiliki ciri-ciri, contoh yang pertama bergerak, berarti kalian centang yang bagian bergerak, ya. Kemudian dari hasil pengamatan kelompok kalian, kalian menjawab 5 pertanyaan yang ada di bawahnya. Ada yang bisa ada yang dipertanyakan? Ya, ada paham ya? Ya, silakan keluar kelas untuk mengamati yang ada di sekitar. Yuk, bisa keluar. Sini sama. Boleh sini. Silakan diamati yang ada di depan. Kira-kira mana sih yang mana biru, mana yang bukan. Bisa dicatat di videonya masing-masing ya. Izas, boleh dicatat Izas. Sudah? Kelompoknya Felin sudah? Kelompoknya ini Namira sudah? Kelompoknya Iza sudah belum? Sudah? Ini udah? Sudah? Kalau sudah boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Masih bersama kelompoknya ya? Ya. Kalau sudah bisa minta perwakilan
kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Dibacakan. Untuk makhluk hidup yang sudah ditulis apa aja nih? Ini apa? Yang pertama ada bacain. Pohon jambu bergerak, Ya. pohon jambu tumbuh dan berkembang, pohon jambu bernafas, pohon jambu berkembang biak, pohon jambu memerlukan nutrisi, pohon jambu bekerja terhadap rangsang, pohon jambu mengeluarkan zat sisa. Yang makhluk hidup berarti apa saja Mbak di situ yang didapatkan? Pohon jambu, terus kucing, dan semut itu makhluk hidup ya menurut kelompok 3. Kemudian yang benda mati yang dicari apa aja itu? Tempat sampah, Ya. sapu, dan tiang bendera. Tempat sampah, sapu, tiang bendera. Kenapa bisa kalian menyebutkan kalau ini pohon jambu, kucing, semut itu makhluk hidup? Berarti menjawab soal nomor 2. Kenapa? Karena bergerak, Bergerak, tumbuh dan berkembang, bergerak, tumbuh, bernafas, mhm, berkembang biak, memerlukan nutrisi, ya. terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa. Oke, untuk kelompoknya Izas, setuju nggak kalau pohon jambu, kucing ini termasuk makhluk hidup? Setuju. Terus untuk kelompoknya Zaki, setuju nggak kalau tempat sampah, sapu, tiang bendera itu termasuk dari makhluk hidup? Setuju. Makhluk hidup? Loh, berarti dia apa kalau bukan makhluk hidup? Benda mati. Nah, oke ya, benda mati. Oke, untuk kelompok 3, terima kasih sudah memaparkan hasil pengamatannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dong. Oke ya, jadi sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang khas. Ada bernafas, berkembang biak, tumbuh, apalagi? Memerlukan nutrisi dan ya, berarti kira-kira kesimpulan dari ini itu apa? Kalian bisa menyimpulkan? Ya, Izas, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulan makhluk hidup dapat berkembang biak, bernafas, tumbuh, memerlukan nutrisi, mengeluarkan zat sisa. Benda mati tidak dapat melakukan sesuatu yang dilakukan oleh makhluk hidup. Ya, benda mati itu tidak dapat melakukan sesuatu yang dilakukan oleh makhluk hidup, kecuali dengan bantuan makhluk hidup yang lain ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Jangan lupa untuk belajar terus-menerus karena kunci dari suksesnya kalian yaitu kalian tidak pernah putus asa untuk mau belajar. Oke, cukup sekian dari Bu Nisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Nisa. Siang, Pak. Ya, kita bersih sebentar ya dengan pelajaran kelas tadi kita sudah observasi bersama. Ada beberapa aspek nih yang akan kita bahas. Ada 4 kompetisi dulu ya, yang
ada dulu ya. Dalam pengajaran tadi pedagogiknya gimana? Tadi kan waktu pembelajaran saya menggunakan kemampuan pedagogik saya, yaitu mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya lakukan tadi yaitu project based learning, di mana anak-anak tadi juga senang Pak di luar kelas, karena kan biasanya anak kalau di dalam kelas bosan, gampang ngantuk. Terus dengan adanya eksplorasi keluar, anak-anak jadi lebih riang. Kemudian aspek kepribadiannya apa yang dibangun? Ya, yang pertama untuk aspek kepribadian yang saya bangun, yang pertama tentang kerjasama. Kemudian setelah kerjasama ada aspek kedisiplinan Pak, tentang waktu. Jadi kan juga waktu di luar saya berikan waktu untuk mereka melakukan eksplorasi. Kalau kerjasama itu termasuk kompetisi sosial. Iya, itu sosial, bukan kepribadian. Iya. Jadi kepribadiannya Kedisiplinan, terus sama berani Pak tadi mengenai yang waktu presentasi. Sikap berani. Iya, kolaborasi. Profesionalnya Profesional mengenai materi tadi, ya saya menguasai materi tersebut sesuai dengan bidang pendidikan yang saya mau. Oke, kita refleksi sejenak ya setelah tadi dibahas bahasanya seperti itu. Kira-kira di unek-unek sudah puas atau Masih belum puas. berarti ada kekurangan nih? Iya, masih. Kira-kira apa? Kekurangannya dari waktu kolaborasi, anak hanya yang aktif hanya itu aja. Keaktifan anak hanya tertentu. Ketika kolaborasi terbentuk kelompok ya. Iya. Nah, kenapa bisa begitu? Mungkin dari saya sendiri Pak kurang meminta anak untuk bergantian dalam presentasi tadi. Yang membacakan kan Ketika hanya presentasi. ya ketika presentasi. Yang membacakan kan hanya satu anak, sedangkan yang lain hanya mengikuti. Kemudian rencana ke depan tidak lanjutnya biar anak itu di dalam sebuah kelompok Ya. bisa aktif semua, bisa tahu perannya. Jadi nggak hanya diem saja, tapi juga saya punya peran apa nih di kelompok. Jadi Ya. belajar seperti apa yang ingin diterapkan lagi seperti itu. Nanti untuk kedepannya saya ingin anak-anak tuh tiap kelompok ada yang namanya ketua kelompok, ada yang namanya sekretaris, terus ada yang namanya pembicara atau yang bagian membacakan hasil, kemudian ada juga yang bagian menjawab pertanyaan. Jadi mereka punya tugas masing-masing dan mereka ambil Jadi ada pembagian tugas. pembagian Iya. tugas seperti ya. Ya, Pak. Ada seperti ini harus dulu dan jawab seperti ini. Iya. Kita bisa. Jadi kalau mereka tidak punya tugas pribadi sejarahnya di kelompok sama bocah guys yang pintar ya. Iya, sudah. Tidak Iya. jagungan Ya. gitu ya. Ya. Atau jobnya lebih jelas kan.
akan saya mau Iya, Pak. ya. Ini hal yang terakhir nih. Rencana pengembangan diri menurut bisa agar kemampuannya berkembang harus bagaimana? Dari saya sendiri. Kalau dari saya sendiri, agar kemampuan saya lebih berkembang lagi, pastinya saya berusaha berkolaborasi dengan guru lain. Dengan sejauh Iya, rekan sejauh. Apalagi yang sudah memiliki pengalaman lebih. Ya. tujuannya apa Bu ya? Tadi Pak, untuk menambah apa ya? Menambah kemampuan ya. metodik terutama Pak. Kira-kira dengan ada diskusi kolaborasi dengan rekan sejawat itu keberhasilan kemampuan di kelas Anda berapa persen? Ukurannya 85% sih Pak, lebih baik, harusnya lebih baik dari yang sebelumnya. Ada dukungan khusus mendukung agar diskusi itu bisa berjalan. Pendukungnya pasti ya dapat izin dari kepala untuk berkolaborasi, terus juga tentang kan kalau berdiskusi kan pasti ada apa, nggak hanya diskusi saja tapi ada pula ibaratnya buku buat saling mengerti sama-sama. Kemudian waktu yang dilaksanakan kira-kira Itu jam istirahat. Kalau enggak waktu jam kosong nggak ngajar, sama-sama kosong. karena kita kan sistemnya nyata apa ada jam atau tidak. Tapi diantar. Iya. Kemudian ada hal lain aktivitas yang pengembangan. Untuk pengembangan kalau Ya tadi ada pemerintah kan ada Iya. program PMM. iya Apa itu tahu ya? iya Apa? program Merdeka Belajar. Pasal Merdeka. Iya, pasal Merdeka Mengajar. Iya. Iya Pak. Diakses. Iya, diakses. Saya kemarin akses untuk melihat contoh modul, Pak. Mencari contoh-contoh modul. Tujuannya tadi Iya. mencari contoh Contoh modul belajar. setelah dapat contoh terus diapakan? Saya itu Pak, apa? ATM amati Oh iya, amati, tiru, modifikasi. Ya, itu. disesuaikan dengan Sekolah kita juga. Iya. kan siswa. Iya. Bulan keberhasilan berapa? Kemarin waktu itu kan saya masih belum bisa. Setelah melihat referensi dari PNM, kira-kira 82-an. Iya. Iya. Mengembangkan diri. Iya, betul. Pendukungnya Pendukungnya pasti jaringan internet. HP. Ya, laptop, koneksi. Ya. Ya. Kemudian waktu biasanya untuk mengisi PMM Ya, kalau saya fleksibel Pak, kadang di rumah bisa. terus enggak ya. Iya, tidak ada tugas. Oke, terima kasih Bu Nisa. Semoga dengan refleksi diri kemudian perkembangannya Iya. dan apa yang ingin dikembangkan serta sudah tahu bagaimana cara mengembangkan diri lewat beberapa cara ini untuk penggunaan pembelajaran bisa berjalan lebih baik, tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan lebih mudah dan itu ya. Iya, Pak. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.